Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Muhammad Farhan dengan NIM 17409372 PA garis miring 17679. Pagi ini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek yang sudah saya jalankan pada bulan Desember hingga Januari 2020. Saya kerja praktek di PT Pertamina Persero Refinery Unit 6 Balongan dengan judul yang saya bikin adalah analisis sistem kontrol PLC pada kompresor unit 15K 103. Jadi saya mereview atau menganalisis kompresor yang dikontrol oleh PLC. Sebelum itu kita lanjutkan ke slide setelahnya. Ini merupakan slide sejarah Pertamina RU 6 Balongan. Jadi Pertamina RU 6 Balongan ini merupakan kilang ke-6 dari 7 kilang direktorat pengolahan PT Pertamina Persero dengan bisnis utamanya adalah minyak mentah atau crude oil, produk BBM yang merupakan hasil dari minyak mentah itu bisa jadi non BBM dan petrokimia. RU 6 Balongan ini didirikan pada tahun 1994 yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat. Wilayah operasinya itu ada di Balongan, Mundu, dan Salam Dharma. Yang bahan baku yang diolah oleh RU 6 Balongan ini adalah minyak mentah yang pasokannya berasal dari Duri dan Minas yang ada di Provinsi Riau. Kalau dilihat dari tempatnya, RU 6 Balongan ini sangat strategis untuk kepentingan pasokan minyak nasional, karena RU 6 Balongan ini merupakan pemasok bahan bakar minyak ke ibu kota Jakarta. Jadi sangat strategis tempatnya, tidak terlalu jauh dari Jakarta dan berada di pesisir pantai. Kita lanjutkan ke slide setelahnya. Nah, di waktu melaksanakan kerja praktek, saya itu bingung apa yang cocok untuk saya pelajari begitu. Nah, namun setelah berdiskusi dengan pembimbing yang ada di sana, saya bulat dan memantapkan akan mempelajari tentang kompresor. Kompresor yang diberikan kepada saya datasheetnya dan diperbolehkan dipelajari oleh pembimbing adalah kompresor unit 15K 103. Nah, apa itu kompresor unit 15K 103? Kompresor 15K 103 ini adalah kompresor sentrifugal yang memiliki 3 tahap. Maksudnya, udaranya itu masuk tapi sudah disaring gitu. Lalu dikendalikan oleh valve inlet yang bergerak secara otomatis untuk memasuki kompresor tahap pertama, di mana udara akan mengalami kompresi awal. Setelah tahap pertama, udara melewati intercooler yang menghilangkan panas dan melalui bagian eliminasi kelembaban, di mana kelembaban itu dihilangkan sehingga udaranya kering. Selanjutnya, udara dikompresi ke discharge pressure terakhir sebelum memasuki plan air system. Dari modul yang saya pelajari dan saya baca-baca, ini merupakan tahapan-tahapan yang ada pada kompresor unit 15K 103. Nah, ini merupakan gambarannya, peta topologinya perjalanan kompresor 15K 103. Jadi di situ ada control system, ada inlet control valve, kompresornya di tengah. Setelah itu masuk ke air cooler dan berakhir pada plan air system.
di situ. Nah, lantas bagaimana kompresor 15K103 berjalan? Tidak mungkin kompresor ini berjalan dengan sendirinya. Karena tadi dikatakan berjalan secara otomatis begitu. Nah, apa sistem yang bisa menjalankan kompresor ini secara otomatis? Salah satunya adalah PLC. PLC ini yang digunakan pada kompresor 15K103 di Pertamina RU6 Balongan. Nah, kompresor ini menggunakan PLC sebagai pengontrol mesinnya. PLC yang digunakan adalah PLC merek Siemens tipe S7400. PLC ini adalah buatan Siemens Jerman. S7400 ini adalah PLC yang paling kuat dalam keluarga Simatic Controller. Dan S7400 ini adalah platform otomatisasi untuk solusi sistem produksi dan proses rekayasa. Dan itu ditandai terutama oleh cadangan modularitas dan kinerjanya. Nah, ini merupakan gambar PLC Siemens yang tadi kita jelaskan. PLC Siemens tipe S7400. Nah, ini merupakan gambar ini diambil ketika kami diperbolehkan masuk ke dalam ruangan kontrol sistem, control room maksudnya. Di situ kami ditunjukkan kontrol-kontrol otomatis yang berlaku atau yang digunakan pada Pertamina RU6 Balongan ini. Nah, pada saat diberi kesempatan kami berfoto atau juga memoto peralatan-peralatan yang sekiranya akan kami gunakan untuk menyusun laporan kerja praktek itu dan menyusun PPT kerja praktek. Nah, sistem yang PLC berikan ini adalah kepada kompresor 15K103 ini memiliki tujuan untuk membuat plan yang konsisten. Maksudnya memberikan operasi yang aman dan efisien dari mesin serta melindungi peralatan dari kondisi proses yang tidak normal. Nah, kompresor ini kan dilengkapi dengan berbagai sistem untuk memastikan unit operasi yang tepat, termasuk sistem untuk pasokan udara, pasokan air ke intercooler, dan minyak pendingin. Sistem kontrol PAP mengatur inlet, unloading, dan optimal suhu interstage valve, memonitori parameter operasi seperti temperatur, tekanan, dan lain-lain, menyediakan alarm dan indikasi trip, mengatur operasi mode, menyimpan data, memberikan output berupa hard copy, dan informasi melalui interface printer, dan berkomunikasi dengan perangkat remote. Ini berlaku opsional. Sistem kontrol juga memposisikan inlet valve secara otomatis untuk mempertahankan beban driver dalam batas yang bisa kita terima. Unloading valve secara otomatis diposisikan untuk menjaga discharge pressure. Tekanan pelindung akan secara otomatis mematikan kompresor jika ada parameter mencapai tingkat yang tidak dapat diterima kompresor. Nah, kurang lebih itu saja yang dapat saya bahas di sini di PPT ini mengenai kompresor, PLC, dan PLC yang mengontrol kompresor tersebut. Nah, ini merupakan foto-foto kegiatan kami berempat selama menjalankan tugas kerja praktek ini. Nah, ini posisinya kami ada di kilang minyaknya. Ini ada di kompresor di unit yang saya review. Nah, ini terdapat kilang yang sangat besar. Kami tidak boleh membawa HP ke dalam, tidak boleh membawa elektronik, hanya boleh menggunakan APD-nya berupa helm, kacamata, terus earplug, sepatu, serta yang paling penting, yang paling utama adalah baju coverall dan sarung tangan. Di sini gambar diambil oleh pembimbing kami yang bernama Mas Fauzi. Beliau sangat baik memperlakukan kami sebagai mahasiswa Gajah Mada yang menjalankan KP di Pertamina RU6 Balongan. Nah, ini merupakan
eh, terdapat banyak sekali peralatan-peralatan yang diperlukan untuk menjalankan kompresor ini gitu. Tapi di sini tidak merupakan unit 15K103 karena unit 15K103 letaknya ada di belakang dan sulit untuk dicapai. Tapi kira-kira bentuknya seperti ini sama. Ini unit 15K 17K105 kalau saya tidak salah. Nah, ini ketika kami ada di dalam control room. Di situ kami berfoto untuk mengabadikan momen yang jarang orang bisa untuk masuk ke control room dari Pertamina RU 6 Balongan karena berada di kilang minyaknya yang tidak boleh sembarangan orang masuk. Nah, di sini kami berada di ruangan yang sangat-sangat bisa dikatakan rahasia begitu ya. Karena selama kami menjalankan KP di sana tidak ada orang yang masuk ke ruangan ini kecuali orang-orang Pertamina yang memang bekerja di dalam ruangan ini. Dan kami berkesempatan untuk masuk ke dalam ruangan ini dan melihat proses dari pengolahan minyak itu sendiri yang ada di komputer-komputer yang ada di depan, yang ada di gambar ini. Begitu. Sedikit saya ceritakan mengenai apa yang kami lakukan di sana. Kami kos di daerah sebelah jalan di sebelah RU 6 Balongan ini. Jadi kami selama KP itu jalan kaki dari kos menuju tempat kerjanya, sehingga membutuhkan lumayan banyak tenaga di pagi hari. Namun sebelum itu kami sudah mempersiapkan sarapan karena ada penjual nasi kuning di sebelah kos, sehingga kami tidak merasa kelelahan saat berada di kantor. Cuman paling adalah yang dirasakan adalah capek saat perjalanan saja, namun tidak mengganggu kinerja kami saat bekerja. Sekian video yang saya buat untuk membahas PPT untuk menjadi tugas akhir, menjadi final dari proses kerja praktek yang kami lakukan dan proses perkuliahan kerja praktek yang kami ambil. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan ilmu serta pengetahuan kita semua akan Pertamina RU 6 Balongan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.